Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan untuk mata kuliah dasar komunikasi. Nah, yang pertama, identitas dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah nama mata kuliahnya, mata kuliah dasar komunikasi. Jumlah SKS-nya itu 2 SKS, semester 1 di jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Nah, ada pun dosen pengampu, kita di sini ada di dalam satu tim ada Ibu Dr. Insinyur Haja Hasana MT, ada Ibu Mantasya SPD MT, dan saya sendiri Musawirah Patawari. Tapi pembahasan pada mata kuliah dasar komunikasi ini adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah mata kuliah materi-materi yang akan kita bahas dalam satu semester ini. Mulai dari pengenalan sistem telekomunikasi, alokasi frekuensi dan mekanisme perembatan dari gelombang radio, modulasi analog, teknik komunikasi digital, modulasi digital, pemancar dan penerima radio, jaringan komunikasi, saluran transmisi, antena dan propagasi, komunikasi gelombang mikro, komunikasi satelit, komunikasi serat optik, teknologi wireless, dan teknologi TV. Selanjutnya, strategi pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah mata kuliah ini diselenggarakan 16 kali pertemuan dan mengutamakan penguasaan topik atau pokok bahasan yang telah disepakati ketika membicarakan kontrak kuliah ini, yaitu yang tadi di slide sebelumnya. Model pembelajaran pada mata kuliah ini merupakan perpaduan antara metode ceramah, diskusi, dan presentasi. Nah, metode ini kita akan lakukan secara daring atau secara online karena melihat kondisi saat ini masih pandemi, jadi kita melakukan secara online atau daring. Adapun syarat dan ketentuan untuk mengikuti mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa wajib menggunakan pakaian sopan, rapi, berkerah, dan pada waktu mengikuti perkuliahan daring ya atau video conference. Jadi kalau pada saat kita video conference, aturan pertama ini berlaku. Nah, syarat dan ketentuan secara lengkapnya itu bisa dilihat di file yang sudah ada di classroom-nya. Ini untuk syarat dan ketentuan pada saat PBM daring. Jadi untuk kalau kita secara daring ini yang saya bahas saat ini. Yang kedua, mahasiswa ditolerir terlambat 15 menit. Setelah 15 menit akan memperoleh punishment berupa mencari artikel atau bahan perkuliahan untuk pertemuan berikutnya. Ini fleksibel ya, bergantung nanti setiap pertemuannya bagaimana punishmentnya. Jadi saya sudah upload absensi itu dimulai pada saat jadwal dimulai yaitu 9-10 menit. Nah, tolerir terlambatnya itu 15 menit jadi sampai 9.25. Selanjutnya dosen ditolerir terlambat 30 menit. Setelah lewat 30 menit, ketua kelas menghubungi dosen untuk mencari jadwal pengganti perkuliahan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba mungkin saya lupa atau ada kegiatan yang lain sehingga saya terlambat 30 menit, jadi kita akan menjadwalkan di pertemuan berikutnya. Nah, tapi karena ini secara daring, ini fleksibel juga waktunya. Selanjutnya yang keempat, mahasiswa hanya boleh absen paling banyak 3 kali pertemuan. Apabila lebih dari 3 kali, maka mahasiswa tidak dibenarkan mengikuti ujian dan harus mengulang mata kuliah pada semester berikutnya. Nah, di sini kita ada 16 kali pertemuan, di mana 16 kali pertemuan itu sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir atau mid dan final. Jadi ada 14 kali pertemuan tatap muka secara daring. Kalian hanya bisa tidak hadir itu 3 kali pertemuan. Dalam artian tidak hadir di sini tanpa pemberitahuan sama sekali. Itu di luar dari sakit atau izin. Jadi 3 kali alfa. Nah, setelah misalkan kalian sudah 3 kali alfa dan ada alfa berikutnya yaitu yang keempat, otomatis kalian tidak dibenarkan mengikuti ujian. Nah, kalau tidak ikut ujian, otomatis pasti akan mengulang di semester berikutnya. Jadi kalian
wajib KRS ulang di semester berikutnya. Jadi tidak lulus untuk di semester saat ini. Jadi seperti itu maksudnya. Selanjutnya, tidak diperkenankan melakukan keributan di kelas. Nah, ini kalau misalkan kita Vkon, dalam Vkon tidak diperkenankan untuk membuat keributan. Misalkan bicara atau bercerita dengan temannya pada saat mungkin saya menjelaskan atau temannya menjelaskan, tidak diperkenankan untuk membuat keributan. Selanjutnya, setiap mahasiswa wajib memiliki catatan perkuliahan atau buku pegangan yang wajib disampaikan di perkuliahan awal. Jadi, kalian setidaknya memiliki catatan perkuliahan yang pastinya digunakan untuk mencatat hal-hal atau materi-materi dalam setiap pertemuan. Selanjutnya, mahasiswa boleh minta izin pada saat perkuliahan berlangsung, tapi apabila setelah keluar tidak masuk lagi dianggap absen. Nah, ini juga kita kondisikan dalam pertemuan video conference. Jadi misalkan pada saat kita video conference, terus ada izin, misalkan kuotanya tidak ini atau ada kepentingan yang lain yang sangat mendesak dan tidak kembali lagi, artinya akan terhitung alfa. Selanjutnya, tidak ada ujian susulan untuk UTS dan UAS kecuali dengan alasan yang jelas. Alasan yang jelas di sini mungkin contohnya ya, misalkan sakit, masuk rumah sakit, tidak bisa mengikut UTS atau UAS, jadi bisa ikut susulan. Tapi kalau tanpa pemberitahuan sama sekali, tidak ada ujian susulan untuk UTS maupun UAS. Selanjutnya, hasil evaluasi mahasiswa wajib dikembalikan pada mahasiswa 2 minggu setelah ujian berakhir. Jadi misalkan kita ujian hari ini, 2 minggu ke depannya itu wajib dikembalikan tugasnya, hasil ujiannya dan sebagainya. Selanjutnya, protes nilai dilayani paling lama 1 minggu setelah nilai keluar. Contoh ya, nilai itu keluar hari Rabu. Hari ini, nah, kalian bisa merevisi, misalkan ada nilai yang kosong, ada nilai yang tertunda, kalian bisa merevisi nilainya itu dalam jangka waktu 1 minggu. Nah, setelah hari Rabu berikutnya atau Rabu pekan depannya, kalian sudah tidak bisa melakukan protes atau revisi nilai. Artinya sudah wajib menerima nilai apa yang sudah keluar sebelumnya. Nah, selanjutnya penilaian. Penilaian ini sudah termasuk sikap, pengetahuan. Jadi bukan hanya pengetahuan, di sini juga sudah termasuk sikapnya. Nah, di sini ada tugas 20%, partisipasi kehadiran 10%, ujian mid 30%, ujian akhir 40%, dan totalnya 100%. Nah, bagaimana maksud dari presentasi item-item penilaian ini? Yang pertama, contoh, dalam satu semester kita ada 5 tugas. Nah, 5 tugasnya itu kalian bisa mengumpulkan tepat waktu sesuai dengan aturan-aturannya. Nah, kalian sudah mengantongi 20% untuk tugas. Nah, selanjutnya, partisipasi kehadiran. 16 kali pertemuan, kalian full masuk 16 kali pertemuan. Artinya, kalian sudah mengantongi 10%. Artinya nilainya sudah 20 ditambah 10 itu sudah 30%. Selanjutnya kalian ujian mid dengan nilai ya standar 100, misalkan dapat 100, artinya Anda juga mengantongi 30%. Nah, artinya itu 30, 40, 50, 60%. Selanjutnya Anda mengikuti ujian akhir dan dapat 100 juga, artinya 40%. Totalnya 100%. Nah, bagaimana? Kalau kalian mendapatkan nilai 100%, artinya nilai untuk mata kuliah dasar komunikasi Anda itu A. Karena range untuk dapat A itu 91 sampai 100. Contoh, misalkan ada yang tidak lengkap. Tugas 20% masuk semua. Hadir terus 10%. Ujian mid, ikut ujian mid. Jadi 30, 40, 50, 60. Tapi tidak ikut ujian akhir atau tidak ikut final. Mungkin dan tanpa pemberitahuan sama sekali. Artinya tidak ikut susulan juga. Artinya 30 ditambah 10, 40 ditambah 60%. Kita lihat nilai akhirnya dapat berapa. 60% itu di sini.
C minus. C minus untuk mata kuliah dasar komunikasi 2 SKS. Nah, itu yang akan kalian dapat kalau tidak ikut final tanpa pemberitahuan sama sekali. Tapi kalau ada pemberitahuan, kalian bisa ikut ujian susulan. Seperti itu. Nah, mungkin hanya itu penjelasan kontrak kuliah untuk di video kali ini. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Adapun yang kurang dipahami, yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.